Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus. Engkau di tempat ini Bapa, Engkau nyata di tempat ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan baik di tempat ini Bapa maupun di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam roh kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan lawanan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu mengalami kuasa-Mu. Kami merindukan segala yang terbaik dari Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami tidak akan membiarkan firman-Mu gugur. Seperti Samuel tidak pernah membiarkan firman Allah itu gugur. Kami bersedia untuk menerima kebenaran firman. Kami bersedia untuk diubahkan oleh firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang menjadi Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita di bulan Desember ini, amin. Coba lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Katakan, saya bersukacita masuk di bulan Desember ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah masuk di minggu kedua bulan Desember. Bulan bahagia, bulan penuh perayaan Natal, dan bulan penuh kesibukan juga, Bapak Ibu Saudara. Dan kesibukan yang kita alami jangan sampai menghilangkan momen-momen terbaik persekutuan kita dengan Tuhan, dan jangan sampai terlalu melelahkan kita sampai kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Kita harus tetap menyala-nyala di dalam roh kita, karena yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah hati kita. Amin. Ketika hati kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, itu adalah persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah The True Light Has Come. The True Light Has Come, yaitu terang yang sesungguhnya telah datang. The True Light Has Come. Terang yang sesungguhnya sudah datang. Mari kita membaca Yohanes pasal yang pertama, ayat 4, 5, kemudian ayat yang ke-9. Ayat 4, 5, dan ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3, ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Ya, saya akan baca ayat 9 soalnya agak sedikit kepleset saya membacanya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang
Yohanes ini. Saya sendiri juga baru disingkapkan, baru dibukakan oleh Tuhan sesuatu yang menurut saya belum pernah selama ini saya amati Bapak Ibu Saudara dari Yohanes pasal 1. Kita lihat dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 itu, ciri khas yang dituliskan atau pesan yang khusus dalam pembukaan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Yang pertama itu adalah firman, dan itu adalah Allah. Lalu kemudian yang selanjutnya penciptaan. Di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, berarti penciptaan. Dan yang ketiga, terang. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat? Allah, firman, dan kemudian terang. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat? Ternyata itu sudah ada di Kejadian Bapak Ibu Saudara pasal 1. Ciri yang sama yang dituliskan oleh Musa di Kejadian pasal 1. Pada mulanya adalah Allah. Lalu kemudian ada firman, berfirmanlah Allah. Lalu kemudian jadilah terang. Wow, urut-urutannya sama Bapak Ibu Saudara. Allah, lalu kemudian firman, lalu kemudian terang. Begitu juga yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Allah, firman, dan kemudian terang. Wow, luar biasa. Apakah itu kebetulan Bapak Ibu Saudara? No, tidak ada satu hal apapun yang merupakan karya dari Roh Kudus yang kebetulan. Karena firman itu diiluminasikan oleh Roh Kudus. Amin. Disingkapkan, diinspirasi oleh Roh Kudus. Apa yang Yohanes ingin coba sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa di awal segala permulaan yang terpenting duluan diciptakan adalah terang. Amin. Adalah terang. Dan itu yang ditulis di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara. Mengapa terang itu begitu penting? Coba kalau lampu ini dimatikan, seperti apa rasanya kita bergelap-gelapan karena cuaca juga mendung dan bergelap-gelapan. Tadi masuk di toilet, kami sama Debbie ada di toilet, terus lampu toilet itu redup. Mau lihat wajah kita di cermin susah Bapak Ibu Saudara. Padahal masih ada terang Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya terang itu sehingga dia yang paling awal harus ada. Dia yang paling awal harus ada. Kenapa? Karena tanpa terang tidak ada hal-hal yang hidup. Tidak ada kehidupan tanpa terang. Bagaimana tumbuhan bisa hidup? Bagaimana hewan bisa mencari makan? Bagaimana manusia bisa melakukan sesuatu? Tanpa terang tidak ada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, tanpa terang tidak ada namanya produktivitas atau hasil. Segala bentuk penemuan itu karena ada terang juga Bapak Ibu Saudara, sehingga orang bisa melakukan produktivitas. Ya, mungkin kalau kita baca di Kejadian awal-awal itu produktivitasnya itu beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi setelah itu ada banyak penemuan. Ada tukang besi, ada pemain kecapi, penemuan alat musik, Bapak Ibu Saudara, ada pandai tembaga. Nah Bapak Ibu Saudara, penemuan-penemuan yang pertama itu karena sudah ada terang. Bagaimana mungkin semuanya itu bisa ada kalau tidak ada terang? Jadi yang pertama itu terang memberikan kehidupan. Yang kedua, terang membuat kita produktif. Dan yang ketiga, terang itu juga membuat segala sesuatu tampak terlihat jelas. Alam semesta ini terlihat indah karena ada terang. Bagaimana kita tahu bahwa bukit-bukit itu terlihat indah kalau tidak ada terang? Apa yang indah yang Tuhan ciptakan bisa kita lihat, bisa kita kagumi, bisa kita nikmati. Kenapa? Karena ada terang. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya untuk adanya terang di bumi. Kalau di kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Dan selama ini semua
Karena masih dibutuhkan satu terang yang lain. Amin. Terang yang bukan dari benda-benda penerang, Bapak Ibu Saudara. Dan terang itu adalah satu pribadi. Amin. Katakan bersama-sama, terang itu adalah satu pribadi. Yang bukan dari benda, tapi dari pribadi. Terang yang menerangi sampai kemana? Ke kedalaman hati manusia. Sehingga tempat yang paling jauh sebenarnya yang bisa juga menjadi paling gelap bukanlah di kutub utara, Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam hati manusia. Hati yang tempat yang paling gelap itu bukan di bawah tanah. Ketika ada penggalian tambang, ada lorong-lorong di bawah tanah. Di sana tidak ada listrik dan di sana gelap. Sampai ujung-ujungnya orang harus pakai senter yang baterainya tahan lama, Bapak Ibu Saudara. Tapi gelap yang sesungguhnya, yang paling gelap, itu tidak jauh dari kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan di ujung kutub utara, tapi di sini. Itu bisa ada di dalam diri kita sendiri. Gelap yang paling gelap itu. Kenapa? Karena kegelapan yang ada di dalam hati. Itulah sebabnya terang yang satu ini harus datang ke dunia dan sudah datang. Amin. Dan terang ini disebut oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, yaitu terang yang sesungguhnya. The true light, ataupun juga the real light. Kenapa? Karena terang yang berasal dari benda-benda penerang tidak bisa menerobos masuk ke tempat terdalam dari diri manusia, yaitu hati manusia. Tetapi pribadi ini, dia bisa menerangi sampai ke area-area yang tidak terjangkau sekalipun. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 9 dikatakan seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Setiap orang memerlukan terang ini. Amin. Setiap orang memerlukan pribadi terang ini. Setiap orang perlu, orang di luar sana pun perlu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita juga harus menjadi berkat bagi mereka. Kita sendiri pun perlu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu setiap hari menerima terang Tuhan untuk masuk ke dalam hati dan pikiran dan perasaan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan karena kedegilan hati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati, pikiran, pengertian seseorang bisa menjadi gelap, Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau dibaca ayat di bawahnya, perasaannya bisa menjadi tumpul, Bapak Ibu Saudara. Kalau terang itu kita tidak sambung, Bapak Ibu Saudara, maka hati, pikiran, pengertian bisa menjadi gelap, perasaan bisa menjadi tumpul, tidak peka, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam hati dan pikiran yang gelap bisa muncul segala bentuk kejahatan, segala bentuk penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika hati kita cemar, maka hati itu bisa menjadi gelap.
lalu kemudian perasaan kita bisa menjadi gelap, perasaan kita bisa menjadi semrawut, lalu pikiran kita juga bisa menjadi gelap, sehingga kita tidak bisa melihat hari esok. Bapak Ibu Saudara, setiap kali berpikir hari esok, perasaan kita menjadi kalut, perasaan kita juga ikut menjadi gelap, perasaan kita bisa menjadi kacau, dan lain sebagainya. Dan itu juga mempengaruhi baik produktivitas kita maupun kesehatan kita, baik juga hubungan-hubungan kita di dalam keluarga. Semuanya hal yang tidak baik dimulai dari hati dan pikiran serta pengertian yang gelap. Itu sebabnya Yohanes dengan penuh keyakinan berkata bahwa setiap orang memerlukan terang itu. Amin. Yaitu terang yang sesungguhnya yang diceritakan sebagai pribadi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mungkin sudah dengar, bukan lagi rahasia bagi kita semua, tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Di tahun itu kita memerlukan terang yang sesungguhnya. Amin. Oh, orang berkata, keadaan ekonomi akan menjadi gelap dan suram. Di tengah-tengah situasi itu Tuhan harus hadir. Terang itu harus hadir. Terang yang sesungguhnya harus kita hadirkan. Amin. Dan kita tidak hidup di dalam kegelapan. Amin. Ayat 5 berkata, Bapak Ibu Saudara, ayat 5 berkata tadi di ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tahun 2023 tidak menguasai kita. Amin. Semua bentuk kegelapan ekonomi di tahun 2023 tidak menguasai kita, malahan kita akan bercahaya. Amin. Kalau kita hari ini aminkan sekarang, maka di luar pun kita harus punya mental yang sama. Ya, Pastor Salomo pernah bilang, di sini kita bisa bilang amin, begitu keluar kadang-kadang jadi aman. Puji Tuhan kalau aman ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus setuju dengan apa kata firman Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kita harus ingat, apapun kata dunia tentang kegelapan, kita sudah menerima terang yang sesungguhnya, dan kita bercahaya di tengah kegelapan. Amin. Kita berkata, ekonomi saya akan bercahaya, kehidupan saya akan bercahaya, dan bahkan keluarga saya akan bercahaya, usaha saya akan bercahaya, bisnis saya akan bercahaya. Artinya apa bercahaya? Dipromosikan Tuhan. Amin. Dipromosikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di-upgrade oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Atau apa yang harus kita lakukan ketika terang yang sesungguhnya itu telah datang? Apa yang harus kita lakukan ketika terang yang sesungguhnya sudah datang, Bapak Ibu Saudara? Nah, dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara di ayat-ayat tersebut bahwa terang itu harus diterima oleh setiap orang. Artinya terang itu menerangi setiap orang. Tetapi di ayat 7 dikatakan, kita baca di ayat 7 2-3 ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Amin. Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes Pembaptis semua orang menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada terang yang sesungguhnya, yaitulah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Percaya kepada terang itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi poin yang pertama, percaya kepada Dia. Amin. Kepada Yesus. Percaya kepada Dia. Karena itu yang dikatakan, bahwa kita harus menjadi percaya kepada Dia. Oh, Pastor Ratna, saya sudah percaya dari mulai saya lahir. Saya masih di kandungan mama saya saja, saya sudah percaya, soalnya mama saya sudah percaya. Tetapi level dari
Ibu Saudara. Level kepercayaan kita harus tetap bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Level kepercayaan kita harus semakin kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh seperti dulu ketika kita masih baru menjadi percaya. Tapi sudah bertahun-tahun level kepercayaan kita masih seperti itu saja Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Kita harus bertumbuh di dalam kepercayaan yang lebih akan Tuhan. Kepercayaan yang lebih itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu mempercayai bahwa di tahun kegelapan kita akan bercahaya. Amin. Mempercayai apa lagi artinya percaya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita percaya kepada Dia yang adalah terang yang sesungguhnya, nah Bapak Ibu Saudara, maka kita harus rindu supaya hati kita terus-menerus secara aktif diterangi oleh Tuhan. Amin. Harus. Kenapa? Karena bisa saja di area-area tertentu kita menutup diri Bapak Ibu Saudara kepada terang itu. Di pikiran-pikiran tertentu, dalam hal tertentu, bisa saja Bapak Ibu Saudara, sekalipun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, masih ada area-area yang tertutup, yang tidak diterangi oleh terang yang sesungguhnya. Pikiran-pikiran yang tertentu masih bisa saja membuat kita tertutup kepada terang yang sesungguhnya. Jangan biarkan ada area-area yang tertutup, yang tersembunyi. Itu sebabnya setiap hari itu harus menjadi pengalaman setiap hari untuk percaya kepada Dia. Amin. Itu harus menjadi pengalaman setiap hari untuk membuka hati kepada terang itu. Amin. Buka hati. Percaya kepada Dia artinya terbuka hatinya 100% kepada Tuhan dan tidak ada bagian yang disembunyikan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada terang yang sesungguhnya, artinya kita izinkan Dia membersihkan hati kita. Kita izinkan Tuhan memulihkan hati kita, supaya dari hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan, dan air kehidupan yang bersifat kekal. Amin. Jadi kalau terang alamiah Bapak Ibu Saudara memang betul memberi kehidupan, tetapi yang bersifat sementara. Terang yang sesungguhnya memberikan kehidupan untuk selama-lamanya, yaitu hidup yang kekal. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, selama masih ada di bumi, kita selalu persilahkan terang itu menerangi hati pikiran kita, terus menerus diterangi secara aktif. Amin. Mari kita baca Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan, dan itu harus kita undang Bapak Ibu Saudara. Tuhan harus kita undang untuk menjadikan mata hati kita terang. Amin. Harus kita minta Tuhan untuk menjadikan mata hati kita terang. Ternyata kalau mata hati kita terang, barulah kita mengerti pengharapan akan kemuliaan. Barulah hal-hal yang bersifat kemuliaan disingkapkan kepada kita. Amin. Kalau hati kita tidak terang, ada area yang gelap Bapak Ibu Saudara, maka kita pun tidak bisa berespon dengan benar kepada kemuliaan Tuhan, kepada janji-janji Allah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Alkitab kita ini sama Bapak Ibu Saudara, semuanya Alkitab kita sama. Tapi pengalaman mujizat, pertolongan Tuhan untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mudah mengalami terobosan finansial, tapi ada bagi sebagian orang itu susah sekali. Kenapa? Karena pikirannya itu menghalangi dia untuk percaya bahwa bagi Tuhan
sangat mudah untuk memberikan berkat-berkat finansial. Amin. Pastor Jimmy katakan bahwa membangun ini berapa sih dananya? 500 juta. Dan tuh Pastor Jimmy katakan itu kecil bagi Tuhan. Amin. Dan kita dengar minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, suatu kali Pastor Jimmy berdoa untuk perlu uang dalam pelayanan 100 juta. Pada zaman itu dulu itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalimat yang menarik bagi saya adalah Pastor Jimmy tidak bilang begini, Tuhan, saya perlu uang 100 juta. Seolah-olah mau mengatakan 100 juta itu kayak suatu yang wow. Bukan. Pastor Jimmy katakan, Tuhan, saya perlu uang 100 juta saja. Ada kata saja di situ. Kalau ada kata only di apa ya, di mall-mall Bapak Ibu Saudara, only 199.900 rupiah. Itu membuat paradigma kita dengan kata only itu bahwa itu kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sudah keluarkan itu sebenarnya 200.000. 199.000 itu di setting kalimatnya seperti itu supaya kita masih menganggap itu seratusan ribu gitu. Padahal dia sudah 200.000. Nah jadi saya simak apa yang dikatakan Pastor Jimmy. Wow, 100 juta itu Pastor Jimmy bukan bilang kayak membesarkan 100 juta, tapi 100 juta saja. 100 juta saja. Artinya apa? Pastor Jimmy membuat konsep bahwa 100 juta itu adalah kecil. Amin. Tidak heran walaupun mungkin sudah berlalu timingnya, tapi di kemudian hari Pastor Jimmy menerima bukan cuma 100 juta saja, melainkan 400 juta. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mendeskripsikan persoalan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara membesarkan persoalan itu di hadapan Tuhan, atau Bapak Ibu Saudara mengecilkan persoalan itu di hadapan Tuhan? Mana yang seharusnya kita lakukan? Membesarkan persoalan itu atau mengecilkan persoalan itu? Mengecilkan persoalan itu supaya Tuhan itu nyata yang terbesar. Amin. Kecilkan persoalan, maka akan nyata Tuhan yang besar. Amin. Jadi ini mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan di atas. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya mata hati yang terang supaya kita memiliki pengertian akan kekayaan, kemuliaan yang ditentukan Tuhan bagi kita orang-orang kudusnya. Amin. Kita perlu punya mata hati yang terang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita boleh meminta apa saja, tapi jangan lupa minta hati dan pikiran kita diterangi oleh Tuhan. Amin. Minta hati dan pikiran kita diterangi oleh Tuhan. Kenapa? Kalau pikiran kita tidak terang, baru sedikit penyakit muncul Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat hari esok kita sudah seperti kegelapan. Ada tantangan sedikit, kita sudah menganggap itu suatu masalah yang begitu besar yang membuat hidup kita menjadi begitu suram, Bapak Ibu Saudara. Ada pergumulan sedikit, kita akan membiarkan pikiran-pikiran kita kalut sampai pikiran itu menjadi sumpah dan buntu, dan di sana akhirnya terjadi kegelapan di dalam pikiran itu. Dan itu yang membuat stres, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita rindu, Tuhan buatlah mata hati saya terang, supaya saya bisa melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi saya. Amin. Sehingga kita bisa tahu bahwa jalan hidup kita adalah dalam terang Tuhan yang akan semakin bertambah terang. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Boleh lihat? Amsal 4 ayat 18. Oke. 2, 3 ya. Tetapi jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar
cahaya rembang tengah hari terjadi kepada kita sesuai yang kita imani. Amin. Dan ini jangan hanya berhenti sampai di sini, di rumah kita harus deklarasikan. Saya tidak peduli apa yang gonjang-ganjing di dunia ini Tuhan, tetapi jalan hidup saya adalah seperti cahaya rembang tengah hari. Amin. Yang akan semakin bertambah terang. Kesehatan saya akan semakin membaik, akan semakin terang. Bapak Ibu Saudara harus katakan seperti itu. Ekonomi saya juga akan mengalami terang. Bapak Ibu Saudara akan bercahaya. Bisnis usaha saya juga akan mengalami terang. Amin. Percaya kepada Dia yang sanggup membuat segala sesuatu terang. Percaya kepada terang yang sesungguhnya. Ketika kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, kemanapun kita pergi akan selalu ada terang. Kita bercahaya di tengah kegelapan. Amin. Nah, poin yang kedua tidak akan berlama-lama Bapak Ibu Saudara, karena poinnya cuma 2. Apa yang kita lakukan ketika terang yang sesungguhnya atau the true light itu sudah datang? Poin yang kedua adalah jadilah terang. Amin. Jadilah terang. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Dia berkata, Akulah terang dunia. Tetapi sebelum Dia pergi, Bapak Ibu Saudara, ke surga, Dia memberikan mandat bahwa kita yang harus menjadi terang dunia. Amin. Mari kita lihat Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Jadi Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Kita sudah mempunyai terang itu, maka kita pun bisa menjadi terang bagi orang lain. Amin. Katakan bersama-sama, saya akan menjadi terang bagi orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Karena di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan karena Tuhan yang kita sembah itu adalah terang yang sesungguhnya, maka ketika kita percaya kita menjadi anak dari terang itu, maka kita juga menjadi anak-anak terang. Amin. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, kita sudah menjadi anak-anak terang. Berarti kemanapun kita pergi, selalu ada hal yang baik, ada yang hidup karena terang menghasilkan kehidupan, ada yang tercipta karena terang membuat kita produktif. Amin. Dan kita bisa melihat keindahan dari segala sesuatu karena terang menampakkan dengan jelas keindahan yang ada. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Itu janji Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, hidup kita harus bagaimana? Efesus 5 ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Seperti inilah kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Hidup kita harus berbuahkan pertama kebaikan,
keadilan dan juga kebenaran. Amin. Jadilah terang, bawa kebaikan di komunitas manapun Bapak Ibu Saudara berada. Lakukan keadilan, hidup dalam kebenaran. Di tengah situasi yang gelap ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang begitu susah hidupnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa menolong secara finansial, tapi berilah pengharapan kepada mereka. Amin. Beritakanlah kabar baik kepada mereka bahwa masih ada hari esok di dalam Tuhan Yesus. Masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Beritakan firman kepada mereka bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan mereka. Amin. Bahwa ada pemulihan, ada kuasa Tuhan yang sanggup mengubah segala keadaan. Itulah gunanya kita sebagai anak-anak terang. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara terjadi banjir Bapak Ibu Saudara. Cukup jarang sebenarnya daerah Sumatera Utara, apalagi sampai ke dekat daerah kami itu jarang sekali banjir. Tapi daerah Serampas sekalipun sudah banjir Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah lebih dari lutut ya banjirnya itu, dan itu nyampe di rumah, bukan banjir-banjir di ladang atau di sawah. Dan di daerah kami yang jarang banjir Bapak Ibu Saudara, orang lagi baru tanam padi, hujan langsung berturut-turut sehingga semua tanaman yang masih baru ditanam itu sudah tercopot dan hanyut Bapak Ibu Saudara. Artinya kemungkinan untuk gagal panen Bapak Ibu Saudara. Lalu mama saya, walaupun dia sudah tidak menanam padi lagi karena sudah tua, tapi dia kan dulunya adalah petani dan dia care dengan para petani di kampung kami Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian mama saya bilang, waduh, banjir seperti ini sudah membuat semua yang ditanam oleh para petani itu semua sudah ngambang di atas air dan sudah tidak memungkinkanlah tahun ini panen. Begitu kata mama saya. Pasti tidak ada kemungkinan untuk orang-orang panen tahun ini. Bagaimana ya situasi kehidupan tahun ini? Mama saya bilang, mama jangan khawatir. Saya bilang, kenapa kamu bilang jangan khawatir? Ya, dari kita lahir sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Bukan karena tidak ada krisis, bukan karena tidak pernah gagal panen. Malahan dulu di daerah kita ini pertanian itu susah sekali untuk mengalami yang namanya panen yang baik. Dan belakangan ini sudah cukup sering, maksudnya panennya berkelimpahan. Saya bilang, tapi dulu di masa-masa paceklik saja Tuhan bisa pelihara kita. Tuhan yang sama yang sudah pelihara dulu, sekarang juga, dan besok juga masih akan terus pelihara kita. Amin. Tapi dari mana caranya, kata mama saya? Pokoknya kalau itu gagal panennya, kalaupun gagal satu, Tuhan akan buka banyak pintu-pintu berkat dengan cara yang lain. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara juga harus berani perkatakan hal seperti itu kepada siapa yang Bapak Ibu Saudara temui. Bukan karena kita nggak pernah bergumul secara finansial. Kita hamba Tuhan pun bergumul. Di pembangunan ini pun bergumul, Bapak Ibu Saudara. Tetapi selalu juga saya katakan kepada diri saya sendiri, Tuhan yang pelihara saya waktu saya masih baby, yang lemah, tak berdaya, tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak bisa menafkahi diri sendiri. Tuhan yang sama akan pelihara saya. Amin. Tuhan yang sama sanggup menyediakan bagi saya. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin ini saya minta izin untuk Ibu Egwartis, ya, saya minta izin sedikit. Saya katakan bahwa Tuhan yang adalah terang yang sesungguhnya, Yesus itu sanggup memulihkan kita, apapun kondisi kita. Amin. Memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi, memulihkan hubungan, apapun yang perlu dipulihkan, memulihkan hati, semua Tuhan sanggup lakukan. Berapa waktu yang lalu Ibu Egwartis mengalami sakit Bapak Ibu Saudara, yang memang betul-betul kita lihat pun secara kasat mata, bukan cuma di dalam-dalam, itu sangat-sangat sakit dan menderita sekali Bapak Ibu Saudara. Oleh perkataan dokter itu sudah harus dioperasi, dan merasakan rasa sakitnya pun Bapak Ibu Saudara, Ibu Egwartis itu kalau
kalau bisa secepatnya selesai itu sakit penyakit. Tapi dia juga takut dengan yang namanya operasi. Ya betul ya Ibu Advis ya. Sangat takut dengan kata-kata operasi dan juga membayangkan operasi. Anak semua sakit Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu tantangannya bukan cuma buat Ibu Advis, tapi juga untuk Pak Dolok Saribu. Dolok Saribu ya. Ya. Karena apa? Seharusnya istri yang beresin rumah Bapak Ibu Saudara, yang ngurusin anak. Beliau sambil kerja juga beliau yang harus pontang-panting juga ngurusin rumah. Semua anak-anak akan bergiliran sakit. Tapi sakitnya mereka hanya demam-demam, muntah dan seperti itu. Namun sempat juga harus dilarikan ke UGD dan lain sebagainya. Tapi untuk Ibu Advis itu ketika 2 kali kami kunjungan, itu benar-benar kondisinya juga sangat membuat saya ikut terbeban Bapak Ibu Saudara. Dan kami mengambil kesepakatan. Saya katakan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi kesembuhan macam apa yang Ibu harapkan dari Tuhan? Ada kesembuhan lewat operasi pun Tuhan bisa sembuhkan. Tapi ada juga kesembuhan supranatural, mujizat. Tanpa operasi pun Tuhan bisa sembuhkan. Amen. Dan ukuran masing-masing imannya orang itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa mudah mengimani kalau dokter yang intervensi hidupnya. Tapi untuk saya secara pribadi, saya adalah orang yang suka dengan hal supranatural. Sehingga beberapa waktu yang lalu yang pernah saya ceritakan ketika saya sakit, pilihan saya adalah supranatural, bukan urusan dengan medis. Tetapi Ibu Advis juga memilih yang supranatural Bapak Ibu Saudara. Untuk jangan dioperasi. Bila perlu dia sembuh tanpa dioperasi. Hari di mana kami membangun pujian penyembahan di rumahnya Ibu Advis, kami mendukung imannya. Karena di mana 2 orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Tapi imannya harus jelas. Saya bilang, iman apa yang Ibu Advis miliki? Apakah iman untuk operasi atau tidak operasi? Saya maunya jangan dioperasi. Saya ingin sembuh tanpa dioperasi. Yuk kita berdoa, kita bangun pujian penyembahan, kita deklarasikan janji-janji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya hari itu juga sudah ada perubahan ya Ibu Advis ya. Tetapi karena Kenzo tiba-tiba harus masuk UGD, dia kambuh lagi. Lalu kemudian berapa harinya saya harus berkunjung lagi ke sana Bapak Ibu Saudara. Sudah hampir menyerah Ibu Advis. Ibu Advis bilang, saya menyerah Ibu, ini sakitnya udah gak tertahankan. Makan gak bisa, minum gak bisa, duduk salah, diri salah, apapun semuanya. Ini sudah tidak bisa lagi, saya harus menyerah. Apa artinya menyerah? Saya bilang, saya mau dioperasi saja sudah biar cepat. Karena kalau supranatural tidak bisa diprediksikan kapan waktunya sembuh. Saya katakan janji firman Tuhan lagi kepada Ibu Advis. Tuhan bukanlah Tuhan yang pelin-pelan. Kalau kita satu kali sudah berdoa, kita harus setia dengan apa yang kita doakan. Jangan berubah-ubah. Kalaupun saya pernah katakan memang yang supranatural itu kita tidak bisa prediksi, tapi kalau Ibu perlu malam ini pun dia bisa sembuhkan. Amin. Dan Allahku akan memenuhi keperluan Ibu Advis. Bahkan hari ini, besok sekalipun dia bisa lakukan mujizat. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau melakukan mujizat, kesembuhan supranatural tanpa harus operasi, lakukanlah dengan segera. Karena Ibu Advis harus segera bisa beraktivitas dan harus bisa mengurus anak. Dan kami berdoa dengan sungguh-sungguh, ada Ibu Roida juga di kali kedua itu, dan juga kemudian Bapak Ibu Saudara, kami berdoa sampai mencucurkan air mata Bapak Ibu Saudara. Kaget, misalnya itu hari Kamis, hari Selasa depannya udah nyanyi di sini Bapak Ibu Saudara. Sampai saya kucuk mata saya, itu benar apa enggak? Jangankan nyanyi, bergerak aja. Sangat sakit sekali Bapak Ibu Saudara. Ambeien ya, jadi udah cukup parah waktu itu. Dan sudah tidak bisa istilahnya dimasukkan lagi ke dalam. Bapak Ibu Saudara, sudah los. Dan bahkan sudah dikatakan sudah kering. Makan yang di luar itu sudah kering Bapak Ibu Saudara. Itu makanya harus dioperasi, sudah mengeras Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kesenggol sedikit itu sudah keluar darah Bapak Ibu Saudara. Tapi hari Selasanya
saudara bahwa Yesus itu hidup, dia nyata, dia berkuasa, dia sanggup menolong, dia sanggup memulihkan hal apapun juga. Amin.